tahap lagi, yaitu menentukan siapa nanti cawapres yang akan mendampingi Pak Anies Rashid Baswedan. PKS tabu kenderang perang dengan Demokrat, rayu Mahfud MD jadi cawapres Anies, AHY siap angkat kaki dari koalisi perubahan, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nah, tentu salah satunya juga kita akan melakukan nanti membuka sekretariat bersama. Nah, itu nanti yang akan memudahkan dalam proses pendalaman, pencarian, analisis terkait dengan berbagai situasi, termasuk upaya untuk memenangkan pasangan. Tapi kabar buruknya ini nggak baik buat Demokrat dan bagi AHY. Apa itu? Itu artinya AHY itu bukan orang yang menjadi prioritas yang akan dipilih untuk bisa mendampingi oleh Anies 2024. Memperkecil Pastinya kalau Mahfud disebut masuk dalam radar cawapresnya Anies, tentu akan semakin banyak nama-nama yang ada di dalamnya. Itu yang saya sebut, ini akan mengurangi keistimewaan AHY. Ini akan mengurangi keistimewaan AHR. Ini akan mengurangi keistimewaan Hovifah ataupun Andika Perkasa. Oke, menarik. Di antara sekian nama-nama ini, kalau mau kita sebut rising star saat ini, the one and only, Mahfud MD, bukan yang lain. Kemudian Anies dibajak oleh Partai Demokrat dengan memaksa ia duet bareng AHY. Iya, tapi Anies hanya senyum saja sembari menggantung AHY. Ia tidak pernah sekalipun mengatakan setuju cawapresnya adalah AHY dan menolak juga tidak. Anies cuma senyum, kecut lagi. Nah, hingga kader Demokrat terus-terusan meyakinkan publik lewat Twitter, sosial media bahwa AHY adalah pasangan. Presiden PKS Ahmad Syahiku bersafari menemui sejumlah tokoh termasuk Menko Polhukam Mahfud MD. PKS ingin menjajaki sejumlah figur untuk menjadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan dalam pemilu 2024. Mahfud MD pun membenarkan pertemuan tersebut. Adapun pertemuan Mahfud dengan Ahmad Syahiku didampingi Wakil Presiden PKS Al-Muzammil Yusuf serta beberapa pengurus PKS lainnya pada Sabtu 15 April lalu. Dalam pertemuan, Mahfud menyarankan kepada PKS agar koalisi 3 partai politik pendukung Anies tetap solid. Dengan demikian, tiket untuk mengusung capres-cawapres pada pemilu 2024 tidak hilang. Menurut dia, koalisi perubahan yang mengusung Anies jangan sampai mengajak cawapres dari luar parpol, tapi koalisinya malah pecah. Soal tawaran menjadi cawapres Anies, Mahfud menyatakan dirinya tidak menjawab ya atau tidak, sebab fokusnya adalah mengawal pemilu agar berlangsung sesuai jadwal. Menko Polhukam Mahfud MD memang tokoh populer termasuk di media. Namun demikian, menurut survei Litbang Kompas Januari 2023, elektabilitasnya sebagai cawapres tergolong rendah, yaitu hanya 0,9%. PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat telah sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Hingga kini belum ada kata sepakat terkait cawapres pendamping Anies. Sejumlah tokoh yang berasal dari dalam ataupun luar koalisi perubahan digadang-gadang menjadi pasangan duet Anies. Dari luar koalisi perubahan, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sempat mencuat akan mendampingi Anies. Sementara dari dalam koalisi ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara dari PKS awalnya mengajukan kader yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Belakangan sebelum mendekati Mahfud MD, PKS sempat memunculkan wacana duet Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilpres 2024 saat Sandi menghadiri acara silaturahmi dengan PKS Sabtu 8 April 2023 di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditanya mengenai peluang tersebut, Sandi mengaku dirinya selalu mendengar masukan para ulama. Menurut dia, semua langkah politiknya harus dengan restu pimpinan partai yakni Prabowo Subianto selaku Ketum Gerindra dan pimpinan di pemerintahan yakni Presiden Joko Widodo. Sekarang Nasdem berharap dengan mengusung Anies, suara-suara anti pemerintah yang koalisi jalanan itu, oposisi jalanan itu akan lari ke Nasdem. Memang ada suara yang pergi ke sana, tapi tidak signifikan ketimbang apa yang diperoleh oleh PKS, oleh Demokrat, oleh partai lain. Nah, artinya bahwa ini pembahasan yang keliru kalau memang keuntungan elektoral ini yang mau diraih. Kriteria bakal calon wakil presiden bacawa pres pendamping Anies Baswedan semakin mengerucut. Ketiga partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan pengusung Anies yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS sepakat tidak membebani Anies dalam memilih pendamping. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengusulkan bacawa pres Anies perlu memiliki basis yang kuat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kekuatan tersebut dibutuhkan untuk menyeimbangkan kekuatan mesin partainya yang akan memenangkan Anies di Jawa Barat.
Berdasarkan kriteria tersebut, Mardani menyebut nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai sosok yang paling tepat untuk mendampingi Anies sebagai bacawa pres. Ia meyakini Khofifah mampu mengalirkan suara yang signifikan untuk Anies dari wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Di sisi lain, Deputi Bapilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan bahwa Demokrat melalui pernyataan Ketua Umumnya yakni Agus Harimurti Yudhoyono telah memberikan kepercayaan penuh kepada Anies untuk memilih sosok pendampingnya. Dengan begitu, sosok bacawa pres Anies bukanlah batu sandungan bagi koalisi perubahan. Senada Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan parpol anggota koalisi perubahan terutama tim kecil terus melakukan pembahasan tentang sosok pendamping Anies. Ketiga partai sepakat untuk terbuka terhadap pilihan sosok bakal calon wakil presiden. Sugeng menjelaskan ketujuh nama bacawa pres tersebut hingga saat ini masih berproses di tingkat internal koalisi perubahan. Belum ada nama pasti pendamping Anies, namun dirinya tidak menampik bahwa nama Khofifah Indar Parawansa masuk dari 7 daftar nama bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Sebelumnya dalam safari kebangsaan di Nusa Tenggara Barat, Anies membocorkan kriteria sosok cawapres. Setidaknya ada sejumlah kriteria khusus yang cocok mendampinginya di Pilpres 2024. Kriteria pertama yang disebutkan Anies ialah harus dapat memberikan kontribusi untuk kemenangan. Selain itu, calon pendamping yang diinginkannya juga harus dapat membantu memperkuat partai koalisi pendukung. Anies juga fokus terhadap proses pemerintahan yang harus berjalan efektif, serta dapat bekerja sebagai duit tunggal dan memiliki kesepahaman demi keadilan. Sementara dari hasil beberapa lembaga survei, ada beberapa nama cawapres yang bersaing, yakni Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, hingga Puan Maharani. Bahkan lembaga survei Poltreking menyebut jika berdasarkan tesis pada hasil Pilpres 2019 dan 2014, variabel cawapres menjadi sangat menentukan peluang kemenangan. Setelah isu reshuffle padam, kini Surya Paloh disebut salah perhitungan terkait pencapresan Anies Baswedan. Hal ini disampaikan Sekjen Partai Demokrat Patris Rio Capella pada Sabtu 4 Februari. Menurutnya orang-orang sekitar Surya Paloh tak memberikan masukan yang tepat. Sekjen Partai Nasdem Patris Rio Capella ditanya mantan anggota DPRD fraksi Nasdem Akbar Faizal terkait kabar miring hubungan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi belakangan ini. Padahal dulu Surya Paloh memutuskan untuk bahwa Nasdem memberi dukungan kepada Jokowi ketika saat itu hanya PDIP yang mendukung. Menjawab pertanyaan tersebut, Rio mengatakan ada salah perhitungan yang dilakukan Nasdem terkait dengan Anies Baswedan. Menurutnya ada orang-orang Nasdem tidak memberikan masukan yang tepat kepada Surya Paloh. Rio menyebut Nasdem terburu-buru menyatakan deklarasi terhadap Anies Baswedan. Terkait hal tersebut, ia mengaku pernah mengingatkan elit Nasdem ketika memutuskan untuk memilih mengundang Anies Baswedan hadir dan berpidato dalam Kongres. Padahal kata dia Anies tidak seharusnya diberi mimbar tersebut, melainkan seharusnya Presiden Joko Widodo. Menurutnya salah perhitungan tersebut terus berlanjut. Setelah Kongres, kata dia Nasdem justru berkunjung ke PKS dengan alasan untuk meredam oposisi. Ia pun mengingatkan bahwa Nasdem tidak berkepentingan soal itu, melainkan Presidenlah yang seharusnya berkepentingan terhadap oposisi. Untuk itu menurutnya bukan Nasdem juga yang seharusnya mendekati. Ini adalah panggungnya Pak Anies sebetulnya, kalaupun dia hari ini babak belur ya, kemudian seolah-olah jejegal, tidak lancar melaju, mobil ini lampunya gelap misalnya, nggak terang lampu mobilnya. Tapi itu tidak masalah Pak, ini namanya underdog effect. Di mana-mana di Indonesia itu pihak yang terzolimi, orang empati terus. Dan itu juga jangan-jangan ada skenario desain, oh ini siapa yang operasinya gitu. Itu psikologis pemilih kita ya. Karena jangan-jangan saya khawatir bukan soal jegal itunya, tapi Mas Pandang lebih bahaya lagi adalah kalau Pak Anies nggak dapat partai, itu lebih ngeri, itu baru jegal. Tapi kalau soal hanya lempar telur, hanya soal tidak ada izin kampanye, itu biasa saja, itu akan fenomena, justru itu akan mendulang elektoral beliau. Tapi kalau Anda melihat apakah kemudian koalisi perubahan Anies di dalamnya ada Nasdem, kemudian juga Demokrat, ini akankah langgeng tidak sih? Nah, soal langgeng atau tidak langgar kita lihat aja irisan pemilihnya. Pemilihnya misalnya pemilih basisnya Pak Anies ini ada di 4 partai. Pertama ada di PKS 18%, kemudian di Nasdem 16%, kemudian di Golkar jangan lupa ada 12%. Di Demokrat ada 9%. Gerindra? Di Gerindra ada juga, angkanya tidak jauh beda dengan dengan Demokrat. Ada basisnya pemilih Anies itu di Gerindra juga ada. Nah, artinya kalau kita lihat ceruk segmen pemilih irisannya, sebetulnya basis pemilihnya Anies agak melebar ke semua partai.
Kalau mazhab pikiran positif saya, Anies itu bakal punya potensi diusung oleh partai manapun kecuali PDIP dan PKB. Agak sulit karena irisan pemilih Mas Ganjar, pemilih PDIP itu strike tiket voting kepada Mas Ganjar itu 45%. Pemilih yang namanya pemilihnya Ganjar ke PKB itu ada angka 18%, jadi cukup besar. Nah, di luar itu punya peluang untuk diusung oleh manapun. Artinya peluang Anies untuk diusung oleh partai koalisi manapun terbuka lebar.